Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu dosen Rena Latama Kismawiyati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Intelektual. Perkenalkan, nama saya Natasha Kumala, NIM 211F10276. Saya dari kelas A2 semester 2 Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil resum dan mendeskripsikan film I Am Sam. Di mana film ini berasal dari Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2001. Penulis film I Am Sam sendiri ialah Jesse Nelson, di mana pemeran utamanya yang menjadi sosok seseorang yang memiliki keterbelakangan intelektual, yaitu bernama Sean Penn, berperan sebagai Sam, dan pemeran utamanya yang menjadi anaknya yaitu Dakota Fanning yang berperan sebagai Lucy. Film I Am Sam berkisah tentang perjuangan Sam atau perjuangan seorang ayah atau orang tua tunggal yang memiliki disabilitas IQ selevel anak berusia 7 tahun. Sam bekerja di kedai kopi Starbucks dan fans berat dari The Beatles. Dia membesarkan putri sematawayangnya Lucy. Namun tentunya Sam tidak sendirian membesarkan Lucy. Dibantu para sahabatnya, Lucy dibesarkan oleh banyak cinta. Rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, memiliki karakter dan keinginan yang sangat kuat, karena sejatinya bukan hanya Sam yang membesarkannya. Lucy pun belajar untuk melindungi sang ayah. Hal ini terlihat di salah satu adegan ketika Lucy memutuskan untuk berhenti belajar agar tidak lebih pintar dari ayahnya. Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa. Kira-kira demikian pemikirannya. Seiring perjalanan film tersebut, kita tahu dari mana kegigihan Lucy berasal. Ternyata, sifat itu menurun dari Sam. Ketika Lucy menginjak usia 7 tahun, otoritas semangat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy, karena disabilitas yang disandangnya serta ketidakcukupan secara ekonomi. Di awal kisah, di hari itu kebetulan bertepatan dengan lahirnya anaknya, di mana Sam pun bergegas menuju rumah sakit untuk menyusul Rebecca. Rebecca ialah istri Sam. Rebecca adalah seorang tunawisma yang sudah dihamili oleh Sam. Akhirnya anaknya lahir dan berjenis kelamin perempuan, kemudian diberi nama oleh Sam bernama Lucy. Rebecca dari awal memang tidak menginginkan anak tersebut. Saat menuju pulang ke rumahnya, Rebecca pun kabur dan pergi meninggalkan Sam dan Lucy. Alasan Rebecca meninggalkan
Lucy dan Sam ialah memiliki seorang anak dan mengurusi seorang anak bukan hal yang diinginkan. Akhirnya, Sam yang memiliki keterbelakangan mental mengurusi Lucy sendirian. Pastinya, Sam sangat kerepotan mengurusi Lucy. Pada suatu malam, Lucy menangis tidak berhenti-henti. Dan akhirnya tetangga Sam yang bernama Annie pun membantu Sam dan memberi penjelasan kepada Sam bahwa seorang bayi diberi susu setiap 2 jam sekali. Akhirnya Sam pun mengerti setelah diberi penjelasan oleh Annie. Sam juga tidak sendiri dalam merawat Lucy. Ada teman-teman Sam yang sama memiliki keterbelakangan intelektual. Akhirnya, hari-hari Sam dan Lucy tidak kesepian karena Sam dan teman Sam sepenuh hati merawat Lucy dengan sebaik mungkin. Film I Am Sam berkisah tentang orang tua tunggal yang memiliki disabilitas IQ selevel 7 tahun. Lucy dibesarkan oleh Sam dan sahabatnya dengan banyak penuh cinta. Rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Karena sejatinya bukan hanya Sam yang membesarkannya. Lucy pun belajar untuk melindungi ayahnya. Hal ini terlihat di salah satu adegan ketika Lucy memutuskan untuk berhenti agar tidak pintar dari sang ayah. Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa. Kira-kira demikian pikirannya. Seiring perjalanan film, kita tahu dari mana kegigihan Lucy berasal. Ternyata itu sifat yang menurun dari Sam. Ketika Lucy menginjak usia 7 tahun, otoritas setempat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitas yang disandang serta ketidakcukupan ekonomi. Akhirnya Lucy dipisahkan sementara dari Sam dan diinapkan di rumah orang tua asuh sambil kasus hak asuh dilanjutkan di pengadilan. Dengan gigih, Sam berusaha untuk mendapatkan hak asuh Lucy kembali dengan menggandeng pengacara handal yang sesungguhnya mata duitan, yaitu Rita Harrison. Sam terus berusaha untuk membujuk Rita agar mau menjadi pengacara Sam di pengadilan. Proses pendewasaan diri dialami Sam ketika putusan pengadilan tidak berpihak padanya. Lucy harus ikut orang tua asuhnya, yang sesungguhnya juga menyayangi Lucy. Disitulah Sam mulai menata hidupnya dan membuktikan dirinya pantas dan mampu sebagai seorang ayah. Pada suatu ketika, Sam mengalami putus asa karena Sam di saat pengadilan diberi pertanyaan yang cukup sulit, Sam tidak bisa menjawab. Dan akhirnya Sam menyerah. Di saat Sam mengalami depresi, Rita membantu Sam agar tetap semangat dan tetap berusaha agar mendapatkan hak asuh bersama. Di suatu hari, si Rita memberi saran kepada Sam agar tinggal dekat dengan rumah orang tua angkat Lucy. Setiap malam, Lucy kabur dari rumahnya dan tidur bersama Sam. Namun, Sam takut dikira menculik Lucy di rumah orang tua angkatnya. Akhirnya, Sam pun mengantarkan Lucy kepada orang tua angkatnya ke rumahnya. Akhirnya, orang tua angkatnya tahu bahwa Lucy
tidak memiliki kasih sayang seperti Sam yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya pun sadar bahwa Sam adalah orang tua yang hebat walaupun memiliki keterbatasan intelektual. Film ini tidak hanya menggambarkan drama hidup tentang Sam dan Lucy, tetapi juga menyoroti kacaunya kehidupan pribadi Rita, di mana yang dialami Sam mempengaruhi Rita untuk lebih mensyukuri apa yang dimilikinya. Film yang diarahkan sekaligus ditulis oleh Jesse Nelson. Solusi dari permasalahan film I Am Sam ini yaitu si ayah Sam tersebut terus berusaha dan tidak pernah menyerah meski dia memiliki keterbelakangan mental. Sam dibantu oleh pengacaranya yaitu bernama Rita untuk memperjuangkan hak asuh bersama dengan orang tua angkat Lucy. Dengan melihat perjuangan Sam yang begitu tulus untuk tidak berpisah dengan anaknya, si Rita sadar bahwa dia belum menjadi orang tua yang baik untuk anak semata wayangnya, dan akhirnya Rita mulai berubah dan lebih memperhatikan anaknya. Di sidang terakhir, orang tua angkat Lucy sadar bahwa Sam adalah sosok orang tua yang hebat walaupun dia memiliki keterbelakangan mental. Dan akhirnya orang tua angkat Lucy setuju untuk hak asuh bersama dengan Sam. Kesimpulan yang dapat diambil dari film I Am Sam ini yang pertama ialah dimana mengajarkan bahwa meskipun orang tua yang memiliki keterbatasan intelektual juga mampu menghidupi anaknya. Mereka memang tidak dapat berhitung, tidak mengerti akan pubertas atau pelajaran di sekolah anak. Namun, ada hal tertentu di mana mereka mampu, bahkan dapat dikatakan lebih baik dari orang tua normal dalam mengajarkan kasih sayang, kesabaran, dan cinta kepada anaknya. Yang kedua, kebersamaan dengan keluarga itu sangat penting. Tidak peduli seberapa sibuk kamu bekerja, luangkanlah waktu dengan keluarga sekalipun itu hanya sebentar, karena semua itu sangat berharga. Yang ketiga, dukungan dan bantuan orang-orang sekitar seperti tetangga maupun teman sangat penting di masa-masa krisis, masa di mana kita tidak mampu menangani sesuatu sendiri, tetapi bersama dengan mereka kita mampu melewatinya dengan baik. Dan kita berpikir kembali mengenai konsep intellectual disability, bahwa mereka harus dipandang sama dengan kita. Mereka mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki, begitu pula sebaliknya. Terkadang dengan minimnya pengetahuan akan hal tersebut, kita akan bersikap tidak adil kepada mereka, mendiskriminasi mereka dengan mengklaim bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, padahal tidak seperti itu. Lewat film I Am Sam, seorang pengacara diajarkan mengenai bersikap kepada klien dan memiliki hati untuk mempertimbangkan apakah kasus ini harus dia ambil atau menolaknya. Tidak selamanya semua tentang logika, tetapi perasaan juga ditempatkan secara seimbang agar semuanya berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam mereview atau mendeskripsikan film I Am Sam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.